salam dan bahagia. Saya, Agnes Kristiati, pada saat ini tercatat sebagai mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, akan melakukan ujian kinerja. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Masih semangat ya walaupun sudah siang seperti ini. Udah pada makan siang belum? Udah, Bu. Saya sih belum makan siang, kamu? Belum. Ya, nanti habis ini kita makan ya. Ya. Oke, kita akan mulai pelajaran hari ini, tapi sebelumnya Bu Agnes minta salah satu dari kalian untuk mimpin doa. Siapa yang bersedia? Boleh, Alevi, silakan. Mari teman-teman dan Ibu Agnes, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bersatu dalam doa. Doakan saya pimpin secara Katolik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena telah menentukan kami di pembelajaran pada hari ini Tuhan. Hari ini kami akan belajar matematika, semoga materi yang disampaikan oleh Bu Agnes dapat bermanfaat bagi kita dan dari kepada kami. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Alevi. Baik, Bu Agnes akan presentasi dulu ya. Ada? Alevi? Alvin? Anjali? Beatrice? Carlos? Joshua masih belum ada ya? Sakit kayaknya ya? Oke. Elvira? Sean? Jodias? Sahala? Izin ya? Oke. Baik, karena kita akan mulai belajar, maka silahkan disiapkan bukunya, silahkan taruh dulu di atas meja, buku paket, buku tulis, silahkan ya. Dan lebih semangat. Kali ini kita akan belajar, masih melanjutkan materi yang kemarin ya, kita akan belajar tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Secara khusus nanti kalian akan belajar bagaimana cara menggambar fungsi kuadrat tersebut dan elemen-elemennya. Nah, di sini untuk KD-nya ada menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linear, fungsi kuadrat dan fungsi rasional secara formal yang mengikuti notasi daerah asal, daerah hasil dan ekspresi simbolik serta sketsa grafiknya. Yang selanjutnya ada menganalisa karakteristik masing-masing grafik, titik potong dengan sumbu, titik puncak, asimptot, dan perubahan grafik fungsinya akibat transformasi f kuadrat x, bisa juga 1 per fx, bisa juga harga mutlak fx. Seperti apa itu? Mari kita pelajari. Oh ya, sebelumnya di sini untuk proses pembelajarannya nanti Bu Agnes akan mengambil 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap tentang bagaimana kamu bersikap selama pembelajaran, kemudian ada penilaian pengetahuan dan keterampilan, bagaimana kamu sampai hasilnya nanti menggambar grafik. Kemudian model pembelajarannya adalah PBL dengan materi prasyaratnya yang kemarin kalian sudah pelajari, yaitu tentang fungsi kuadrat. Untuk fungsi kuadrat sebenarnya udah bisa semua ya, atau masih ada yang masih bingung? Bisa, Bu. Bisa ya, bagus. Tapi nanti kita akan review lagi gimana tentang persamaan kuadrat. Sebelumnya, silakan disiapkan handphonenya, di-scan dulu. Silakan baca apa yang ada di bagian artikelnya di situ ya, dibaca dengan seksama. Nanti Bu Agnes tanya, kira-kira kamu dapat informasi apa dari situ? Oke, sudah dibaca ya. Kira-kira informasi apa yang kalian dapat dari bacaan tadi? Siapa bisa? Alvin? Jembatan Verrazano dulu. Jembatan Verrazano. Jembatan Verrazano kenapa? Itu bentuknya kayak parabola tuh. Iya, benar. Terbuka panas itu. Jembatan Verrazano bentuknya seperti parabola terbuka ke atas ya. Terus hubungannya sama materi kita hari ini apa?
Oke, selanjutnya di sini Ibu Agnes punya sebuah video. Nanti silakan kalian simak baik-baik video yang ada di depan. Terus kira-kira kamu dapat apa dari video ini ya? Coba. Dan nilai minimumnya adalah NC-nya 1. Oke, sekarang kita bahas materi fungsi kuadrat bagian pertama. Teman-teman silakan perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada gambar gateway arc dan sini Harbor Bridge. Nah, teman-teman perhatikan bentuk kedua bangunan ini, ya. Bentuknya seperti ini. Ini juga sama seperti ini. Nah, bentuk seperti ini dinamakan parabola. Dalam matematika ini dinamakan parabola. Parabola ini merupakan grafik dari suatu fungsi, sama halnya seperti garis lurus. Oke, tadi videonya sudah kalian saksikan baik-baik ya. Kira-kira apa yang kamu dapat dari video yang ada di depan? Julius. Saya tahu cara mencari diskriminan dan juga Cara tahu mencari diskriminan. terus cara mencari tahu ibu simetris suatu fungsi kuadrat. Suatu simetris suatu fungsi kuadrat. Rumusnya apa? Kalau nggak salah itu kan fungsi kuadrat itu rumusnya fx sama ax kuadrat tambah bx tambah c. Ya. Jadi Sama dengan nol nggak? tidak, nggak boleh. Karena itu kalau sama dengan nol itu jadi persamaan kuadrat. Terus apa lagi? Terus saya juga mencari tahu cara mencari titik puncaknya, yaitu Puncak. ya. Rumusnya apa Julius? Kalau nggak salah itu min b per 2a, min d per 4a. Oke, baik. Baik, di sini Bu Agnes akan meminta kalian untuk berdiskusi secara kelompok. Kelompoknya seperti di depan ya. Nanti kalian akan duduk bersama kelompok berenam gitu. Terus Bu Agnes akan meminta kalian mengerjakan LKPD. LKPD-nya tadi terkait sama yang video kalian sudah bahas di sebelumnya ini. Seperti itu ya, dicermati dulu. Lalu di sini Bu Agnes punya petunjuk untuk mengerjakan tugas secara kelompok. Yang pertama, kalian nanti harus ketika memberikan pendapat harus aktif, ya. Kemudian kalian ketika menyampaikan pendapat harus dengan bahasa yang santun. Teman-temannya harus menyimak dengan baik ketika ada teman lain menyampaikan pendapat. Kemudian yang lain juga harus menanggapi pendapat dari temannya dengan santun juga. Setiap kelompok nanti akan menampilkan hasil diskusinya sebagai bahan presentasi di depan ya setelah ini. Kemudian kalian juga harus mengumpulkan hasil diskusi tepat waktu. Itu LKPD-nya nanti harus dikumpulkan lagi tepat waktu. Seperti itu ya. Oke, jadi silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompok yang tadi. Silahkan apa yang harus dibawa dulu. Sesuai kelompok yang tadi. Oh iya, mau videonya digabung. Ya, Bu Agnes akan bagikan LKPD-nya. Di LKPD itu sudah ada petunjuk untuk mengisinya ya. Dibaca dulu runtut dari atas ke bawah, kemudian segera dikerjakan. Silakan kasih nama kelompoknya. Ya, kalau ada yang belum paham, ditanyakan langsung.
Sudah 114. Kita mau sekali. Kita lepas. Tadi kalian mau apa? 72. Lu apa? Ya kan, kita tadi dipindah dulu di rumah. Ini X-nya kan tadi ini kan masuk di sini 72 X kan? Benar nggak sih? 72 sama X ya? Iya. 72 X. Tulis sini aja dari kuadrat. Jadi kan dapetnya udah 4. Nah yang 4 ini kamu tinggal masukin ke fungsinya si tadi. Iya, tapi kan sebenarnya kita tahu dia harus pakai 4 atau 5 atau itu kan kita harus pakai fungsi ini kan di kedua jadi 4 dan fungsi ini kamu malas cari ini Cuma 30 ya 12 sama sumber X itu yang mana kan kalau kita mau cari titik potong sama sumber X berarti kita bikin Y-nya sama dengan 0 kan sorry ketemuan 0 sama 8 0 sama 8 ini kan sudah demikian gimana cara kamu tahu dia perlu dipasangkan di mana sama sumber X dengan cara membuat min X kuadrat min X plus 6 sama dengan 0 habis itu membuat gimana sama gimana yang ini yang kamu dapat itu baru titik puncak. Cuma kan kalau misalnya kamu mau bikin grafik nih, grafiknya kayak gini. Nih, titik puncaknya diketahui di sini. Kan kamu mau bikin begini, titik puncaknya sama. Yang bikin beda apa? Yang di sini sumbu X. Nah, maka kamu harus tahu nih dengan cara si FE. Tuh, itu faktornya. Ya. Berarti tetap titik puncaknya apa enggak? Titik puncaknya udah. Iya, di situ. Belum. Baik, ini sepertinya sudah selesai semua untuk diskusi kelompoknya. Jadi nanti Bu Agnes minta beberapa di antara kelompok ini mempresentasikan hasil diskusinya di depan dengan suara yang lantang ya, dengan suara yang lantang. Sedangkan teman-teman yang lain yang ada di tempat duduk masing-masing silakan menanggapi teman yang presentasi. Tuh. Oke, yang siap untuk kegiatan 3 siapa dari kelompok mana? Oke, silakan kelompok Niki dan teman-teman boleh maju ke depan. Oke, baik teman-teman, kami kali ini akan menjelaskan tentang kegiatan 3 ya. Jadi sebelumnya itu kami akan perkenalkan diri dulu. Dari nama saya sendiri, Om Badri Arneta. Kemudian nama saya Maruf Firmanto. Nama saya Niko Prisales. Nama saya Alwi Mata Dewi Utara. Nama saya Fazalatin. Oke, jadi di kegiatan 3 ini mungkin kalian sudah lihat soalnya di KPD masing-masing ya. Jadi langsung aja kemudian dari pernyataan 1, mungkin pertanyaan 1 misalnya dari Nicole, dari Abbas, Ari. Kan untuk pernyataan 1 yaitu dimintakan bahwa tinggi roket pertama 1 detik kedua dan 12 meter. Membuktikannya ini kita kan sudah mengetahui waktu untuk roket pertama ini 2 detik. Kita juga sudah mengetahui fungsi untuk persamaan parabola roket 1 yaitu adalah 10 T sama dengan 4 T min T kuadrat. Di situ kita tinggal masukin angka T-nya itu ke rumus. Di sini kan T-nya 2 berarti K dalam 2 sama dengan 8 dikali 2 dikurangin 2 kuadrat. Jadi
sedangkan seperempat yaitu hasilnya 12. Maka tinggi roket pada pertama pada detik kedua itu benar 12 meter. Pertanyaan berikutnya. Ya, jadi pernyataan kedua itu kedua roket air mencapai tanah dalam waktu yang sama. Jadi untuk ini kita akan melihat dulu persamaan untuk roket 1 dan roket 2. Nah, ini adalah persamaan untuk roket 1 yaitu H dalam roket sama dengan 8T kurang T kuadrat sama dengan 0. Nah, kita bisa menuliskan ulang menjadi T 68 kurang T sama dengan 0. Nah, ini jadi hasilnya T sama dengan 0 dan T sama dengan 8. Selanjutnya pada persamaan fungsi untuk roket kedua yaitu H dalam roket sama dengan 12T kurang 3/2 T kuadrat sama dengan 0. Nah, kita ini dapat menuliskan ulang dengan mengalihkan dengan 2. Jadi 24T kurang 3T kuadrat sama dengan 0. Setelah itu kita dapat mengeluarkan 3T-nya. Jadi 3T dalam kurungan yaitu T sama dengan 0. Nah, ini kalau kita cari hasilnya itu T sama dengan 8 dan T sama dengan 8. T sama dengan 0. Nah, jadi pernyataan kedua roket air mencapai tanah dalam waktu yang sama itu benar karena dimulainya dari 0 dan mencapai tanahnya lagi dalam detik roket. Oke. Selanjutnya pernyataan kedua. Selanjutnya untuk pernyataan ketiga, selisih ketinggian maksimum kedua roket itu adalah 8 meter. Nah, untuk mencari selisih ketinggian maksimum itu diperlukan yang pertama adalah mencari titik puncak dari si roket 1 dan juga titik puncak roket 2. Nah, titik puncak roket 1 ini kita dari rumus HT atau H, T-nya itu kan waktu. HT ini sama dengan 8T dikurang T kuadrat. Nah, tinggal dimasukkan ke dalam rumus min B per 2A untuk mencari sumbu simetrinya atau sumbu X-nya, koordinat X-nya. Tinggal dimasukkan B itu adalah 8 dan 2 dikali A-nya di dalam persamaan itu adalah min 1 dan kemudian dibagi dengan dari 8 dibagi dengan 2 dibagi 2 itu sama dengan 4. Karena di sini walaupun yang 2 kali min 1 itu adalah minus 2, tapi di sini ada minus lagi, jadinya sama seperti minus 8 dikurang minus 2 dibagi minus 2 sama dengan 4. Kemudian untuk ketinggian detik keempat kita carinya karena di sini X-nya sudah ketemu 4, berarti kita tinggal masukkan ke persamaan fungsinya, jadinya H4 sama dengan 8 kali 4 dikurang 4 kuadrat, hasilnya adalah 32 dikurang 16 sama dengan 16. Kemudian berarti di bawahnya ada titik puncak roket 1 itu mempunyai koordinat 4,16. Nah, untuk roket 2-nya HT sama dengan 12T minus 2/2 T kuadrat. Itu adalah persamaannya, kemudian dimasukkan ke rumus sumbu simetrinya. Kita melihat berarti sama dengan minus B-nya, kita lihat B-nya itu yang depan T berarti 12 dibagi dengan 2 dikali minus 3/2. 3/2 minus 3/2 nya itu adalah A. Kemudian seperti tadi 2 dikali minus 3/2 itu kan sama dengan minus 3. Nah, karena di sini sudah ada minus, jadi berarti sama saja 12 dibagi dengan 3 atau sama dengan 4. Kemudian karena kita sudah menemukan X-nya ini itu 4, tadi tinggal dimasukkan ke dalam persamaan fungsinya, yaitu 12 dikali 4 dikurang 3/2 kali 4 kuadrat. Hasilnya adalah 48 dikurang 24 dengan 24. Nah, jadi titik puncak roket 2-nya itu adalah 4,24. Nah, untuk mencari selisih dari titik maksimum, selisih ketinggian maksimum kedua roket itu berarti kita menggunakan rumus minus D per 4A. Akan dijelaskan oleh teman saya, minus D per 4A ini nanti hasilnya akan dikurang. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang minus D per 4A. Kalian tahu D itu diskriminan kan? Jadi kita masukin ke rumus diskriminan dulu, yaitu B kuadrat min 4AC. Di roket pertama B kuadrat kurang 4AC itu hasilnya 64. Lalu di roket kedua kita masukin roket 2
untuk rumus diskriminasi juga sama, min F B kuadrat min 4AC, yang dimana kalian cari itu hasilnya kan 144 gambar 0, hasilnya juga 144. Selanjutnya kita masuk ke 4 atau kesimpulan. Jadi menurut diskriminasi juga yang A-nya, nilai A-nya ini kan ada minus. Jadi nilai A-nya ini kan yang yang pertama itu minus 1, terus yang kedua nilai A-nya itu minus 3/2. Jadi itu A-nya itu kurang dari 0. Terus diskriminan tadi kan sudah dijelaskan oleh teman saya, diskriminan yang roket pertama 64 dan diskriminan roket kedua 144 yang lebih dari 0. Maka jadi kalau misalnya A kurang dari 0 itu, jadi parabolanya itu terbuka ke arah bawah. Terus kalau diskriminannya lebih besar daripada 0, akan memotong sumbu X ke 2 titik. Jadi roket kedua itu, roket pertama dan roket kedua, roket pertama dan roket kedua itu parabolanya akan terbentuk ke bawah karena kedua roket tersebut yang nilai A-nya lebih kecil dari 0 dan akan memotong di kedua roket tersebut akan memotong di kedua titik di sumbu X karena diskriminannya lebih dari 0. Jadi baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami untuk kegiatan 3 kali ini. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya dari penjelasan jawaban dari teman-teman? Sudah jelas ya? Iya benar. Oke, tapi bagus pokoknya. Tadi, kalau misalnya kita mau menentukan kemana di bagian kesimpulan ya, kalau tadi Yohan dan teman-teman menjelaskan, kita bisa tahu bentuk parabola yang akan tergambar itu dari mana? Dari A-nya, dilihat dari A-nya. Kalau yang ini berarti A-nya berapa? Negatif ya. Kalau A-nya negatif, maka bentuk parabolanya akan terbuka ke bawah. Apakah bisa kalau A-nya itu positif, dia bentuk parabolanya terbuka ke bawah? Tidak bisa. Jadi harus sesuai sama itu ya. Kalau A-nya negatif, berarti dia tetap akan terbuka ke bawah. Oke, terus di bagian gambarnya tadi, di bagian gambar yang parabola ini, bagian terakhirnya, nah ini ya. Jadi terlihat perbedaannya. Grafik roket ketika diluncurkan, dia titik tertingginya ada di 16, kita bisa lihat di sini 16. Sedangkan yang roket kedua, titik tertingginya atau ketinggian maksimumnya adalah 24. Dia berbeda walaupun di sini bentuk gambarnya sama, tapi skala di sebelah kirinya lain, gitu ya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok B. Oke, yang terakhir ya, kelompok terakhir yang akan menjelaskan kegiatan 4 adalah kelompok dari siapa yang mau? Oh mau ya, Enrico dan teman-teman boleh maju ke depan. Silakan. Di depan sudah ada kelompoknya Enrico dan teman-teman. Kita akan menyaksikan untuk kegiatan terakhir ya, kegiatan 4. Silakan Enrico dan teman-teman. Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Saya Manuel Terbiasa. Saya Dina Amayu. Saya Badak Teknologi Sumatera. Saya dapat apa? Saya Jessica. Pertanyaan nomor 4. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang maket pertama grafik fungsi kuadrat. Yang pertama kita harus cari dulu sumbu simetrinya dengan rumus min B per 2A. Nah ini kita tinggal masukin aja, B-nya itu min 1 dan A-nya itu min 1 juga. Jadi min 1 per 2 kali min 1 dengan hasil min 1 per 2 atau min 0,5. Setelah itu kita perlu mencari nilai optimum atau minimumnya. Nah, dengan rumus diskriminan dengan B kuadrat kurang 4AC. Nah, di sini kan B-nya min 1. Min 1 dia kuadrat menjadi 2, lalu min 4AC itu menjadi 24. Nah, setelah itu tinggal 1 ditambah 24 menjadi 25. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan ke rumus yang ini, yaitu min D per 4A. Kan tadi kita udah tahu hasilnya D-nya itu 25. Tinggal berarti min 25 dibagi 4. Setelah itu hasilnya menjadi 6,25.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke maket 2. Untuk kesamaannya itu fx sama dengan min x pangkat 2 ditambah 10x min 16. Sama kita nyari titik puncak. Saya akan menjelaskan mengenai caranya nyari sumbu simetrik. Yaitu dengan cara min b per 2a. Kemudian kita tinggal masukin aja. Di sini kan a-nya itu min 1, b-nya 10, dan c-nya itu min 16. Min b per 2, b-nya itu kan tadi 10. Jadi tinggal 10 per 2A, 2 dikali min 1. 10 per min 2 sama dengan min 5. Jangan lupa adanya min termomi jadi positif. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian mencari nilai optimum atau maksimum. Rumus diskriminan dengan b kuadrat min 4ac, b-nya 10 jadi 10 pangkat 2 itu 100, dan a-nya min 1, c-nya min 16. Hasilnya jadi 100 min 64 dan 76. Kemudian dimasukkan ke min d per kata, yaitu min 34 per min 4, min 36 per min 4 sama dengan 9. Oke. Nah, dari penjelasan itu kita bisa lihat, nah puncaknya dari yang maket 2 itu lebih tinggi dari maket 1. Ya, maket 2 lebih tinggi. Tapi kalian mau tahu nggak cara menggambarkannya di parabolanya? Parabolanya di analisis ini, tahu nggak? Nah, pertama-tama kalian tuh harus buat fungsinya menjadi persamaan kuadrat dulu. Jadi fx-nya dijadiin 0. Kalau gitu, boleh scroll ke atas dulu gak ya? Ke atas banget sama soal ini. Nah, ini ada. Jadi di sini ada fx sama dengan min x kuadrat atau x kurang x tambah 6. Jadi kita buat x min x kuadrat tambah kurang x tambah 6 sama dengan 0. Jadi habis itu kita faktorkan, kita cari x nya dulu. Habis itu dan hasilnya adalah x sama dengan 2 atau x sama dengan min 3. Habis itu kita masukin 2 sama min 3 nya ke dalam 2 sampai min 3 ke dalam x ini. Jadi kita x nya dijadiin f2 gitu. Habis itu kita cari semuanya dapat boleh ya kamu. Nah, kita dapat parabola ini. Kalau kalian mau cari cara cepatnya, masukin aja ke GeoGebra. Free kok. Udah ya? Pakai aplikasi ya? Iya, aplikasi. Oke, baik. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Ada. Silakan Ramadika. Tadi kalau menjelaskan itu kan berupa fungsi ya tadi ya, fungsi fx sama dengan x kuadrat plus minus bx plus minus c kan misalkan. Iya. Sekarang pertanyaan saya adalah kenapa kalian mengubah fungsi kuadrat menjadi persamaan kuadrat, apa hubungannya sama soal ini? Nah, ini kita kan mau gambarin nih, tapi kita mau cari tahu x-nya itu udah x-nya itu sampai 0-nya itu gimana? Jadi kayak kenapa fx-nya harus sama dengan 0? Kenapa fx-nya sama dengan 1, 2, 3 dan semacamnya? Kenapa fx-nya harus sama dengan 0? Karena kita mau memfaktorkan dulu, karena kita mau memfaktorkan itu kan. Gak mungkin kan kalau sesama kuadrat itu kan sama dengan 1 gitu kan? Karena bentuk umum persamaan kuadrat itu harus ada 0, harus 0. Oke, jadi dari penjelasan Julius, menurut Julius persamaan kuadrat sama dengan 0, benar? Ya. Tapi kenapa fx-nya itu harus sama dengan 0? Kalian tahu kalau misalnya ada sebuah grafik fungsi, dia akan memotong sumbu x di 2 titik ketika fx itu sama dengan 0. Maka kenapa dia harus sama dengan 0? Ya itu tadi, karena kita mau cari perpotongannya sama sumbu x. Fx itu sama dengan apa? Y, ya kan? Berarti kalau y-nya 0, y 0 itu kan berarti ada di sumbu x. Kalau y-nya kita bikin
nol, maka kita bisa tahu X-nya berapa aja di situ. Seperti itu, Rama. Jawab pertanyaan ya. Oke, ada lagi mungkin? Tidak. Oke, Bapak. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih. Baik, tadi sudah dijelaskan, sudah ditegaskan sebenarnya ya. Karena tadi ketika Bu Agnes keliling juga banyak pertanyaan, Bu, kenapa sih fx-nya itu harus sama dengan 0? Bu Agnes bilang, silahkan cari dulu sendiri alasannya apa. Ternyata ditanyakan oleh Ramadika. Jadi, ketika kita mau mencari perpotongan dengan sumbu X, itu kan berarti Y-nya harus sama dengan 0. Itu kenapa di situ dibikinnya fx sama dengan 0 juga, karena kita mau cari perpotongannya. Seperti itu ya, paham ya? Baik, karena sudah selesai, nanti kita akan simpulkan dulu apa yang sudah kalian dapat dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, apa yang sudah kalian pelajari dari pembelajaran hari ini? Satu, ya, pengaplikasian fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak ya, ada untuk jembatan, untuk bola, itu. Ada lagi? Ramadika? Cara menggambar sketsa dari fungsi kuadrat. Cara menggambar fungsi kuadrat ke dalam grafik. Ya, seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita pelajari hari ini ya. Tapi sebelum berakhir, Bu Agnes minta kalian untuk merefleksikan kegiatan hari ini. Silakan ambil handphonenya. Refleksinya dengan cara ambil handphonenya, scan barcode yang ada di depan, terus isikan pertanyaan apa yang ada di situ. Kalian diminta menuliskan refleksi ya, diminta untuk memberikan emoticon. Kira-kira perasaan kalian hari ini itu seperti apa? Wah, masih ada nih. Wah, masih ada ibu semua ya. Nih, ternyata banyak yang lope, ada yang seneng, ada yang berpikir keras seperti itu ya, nggak apa-apa deh. Yang lain silakan ya, nanti jangan lupa di scan, taruh emojinya di situ supaya bonus tahu perasaan apa yang kalian rasakan hari ini setelah mengikuti pembelajaran siang hari ini. Oke, karena refleksinya sudah tertulis di depan, untuk pertemuan selanjutnya tolong siapkan, karena bonus akan bikin tes sumatif untuk sesuai dengan materi hari ini ya. Nah, kita akan tutup hari ini, siang hari ini dengan berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Boleh Enrico, silakan. Mari berkesan Tuhan Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mengucapkan atas permintaanmu sehingga pada hari ini kami telah selesai belajar. Kiranya yang telah kami pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Sebentar kami akan pulang. Sehingga kalau dimintakan perjalanan pulang kami, sehingga kami dapat sampai ke rumah kami dan berdoa yang kepada kami dengan selamat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Dia. Amin.